Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman SIP MAP. Saya dosen Universitas Handayani Makassar, Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Saat ini saya aktif mengajar mulai dari tahun 2022 sampai saat ini. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini merupakan PDD UKTPT bidang pengajaran yang akan saya paparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu Ilmu Pengantar Administrasi Publik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi administrasi publik yang ditunjukkan untuk mahasiswa semester 1 dengan kode mata kuliah PB 0712 yang berbobot 3 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai mata kuliah ini, mari kita berdoa menjadi kita masing-masing baru mulai. Doa selesai. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Natalia, Febriwana, Lilis, Aida, Rafli, Cecil, Syafira, Nita Agustina, Ara, Virgi, Ala, Tika, Elsa, Asli, Rahmat. Oke, ada semua ya? Ada yang di sini hari ini? Oke. Kita akan membahas sedikit pertemuan keempat masalah kebijakan publik. Ada yang masih mengingat mana pertemuan keempat masalah kebijakan publik? Ada yang masih mengingat mana materi ini? Silakan. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Betul, apa yang dikatakan saudari ini, bagaimana pemerintah berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi bagaimana sih pemerintah melihat persoalan di masyarakat dapat diidentifikasi, dianalisis dan ditetapkan sebagai masalah, memerlukan satu tangan pemerintah melalui kebijakan publik. Itulah salah satu pembahasan pertemuan kita kemarin. Oke, kita masuk ya pertemuan kelima kita ini, kita akan membahas manajemen publik. Pada mata kuliah ini PB 0712 ada 4 indikator yang kita capai. Pertama, menjelaskan konsep manajemen publik dan perbedaan dari manajemen privat. Kedua, menguraikan prinsip dalam mengolah organisasi pemerintah. Ketiga, menganalisis manajemen sumber aparatur berbasis sistem merit. Keempat, mengevaluasi manajemen keuangan publik dan sistem pendidikan. Jadi hari ini kita akan membahas konsep manajemen publik. Menurut ya 2002, manajemen publik adalah pencarian strategis untuk mendapatkan kesesuaian antara tujuan pemerintah dengan aktivitas yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut. Oke. Jadi di sini bagaimana strateginya pemerintah agar mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat bila hari ini disampaikan oleh ketua itu. Jadi kita akan membahas ada 2 kategori. Pertama, manajemen publik dan manajemen privat. Jadi kita bisa membedakan hal ini teman-teman. Jadi di sini ada kalau manajemen publik itu tujuannya kepentingan publik dan kesejahteraan warga. Kita berbicara tentang bagaimana rakyat atau warga kita disejahterakan. Bagaimana peran pemerintah di sini untuk menyejahterakan warganya. Tidak memandang dulu si A, mau si B, mau si C, tidak memandang dulu semua berlaku adil. Kedua, akuntabilitas dapat pertanggungjawabannya. Jadi bagaimana publik itu kepada publik, kepada masyarakat, yang pasti publik kepada masyarakat. Kedua, DPR dan lembaga pengawasan seperti lembaga pengawasan KPK, itulah lembaga pengawasan. Ketiga, ukuran kinerjanya. Jadi publik itu dimiliki dimensi
integritas, efisiensi, dan keadilan. Jadi dia berbicara tentang keadilan. Nah, kita bahas bagaimana semua masyarakat harus dilayani seadil-adilnya ya. Seperti sila kelima, keadilan sosial bagi berbagai Indonesia. Inilah poin yang harus kita lihat. Itu tujuan dari kebijakan publik. Semua berbicara keadilan merata. Nah, sedangkan manajemen privat, laba, profit, ini dan pemegang saham. Siapa pemegang saham hari ini? Orang yang ada di perusahaan, yang memiliki saham yang lebih besar. Pertanggung jawabannya ya kepada direksi. Siapa direksi? Orang-orang yang memiliki andil di suatu perusahaan seperti manajer, HRD. Inilah salah satu pertanggung jawabannya. Ukuran kinerjanya bagaimana market share, bagaimana nilai jualnya untuk lebih tinggi dalam pencapaiannya. Karena market nilai jual, bagaimana pencapaiannya untuk bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan deh. Terkait tadi kita sudah bahas tentang manajemen publik dan manajemen privat. Nah, pertanyaan saya, apa sih perbedaan manajemen publik dan manajemen privat tersebut? Oke, jadi ada berbeda manajemen publik dan manajemen privat. Dan saya akan pertama bagi manajemen publik, bagaimana kepentingan masyarakat disejahterakan, ya, adil, semua di situ tidak ada dimeratakan, semua wilayah sebaik-baik mungkin. Itulah indikatornya bagaimana kekuasaan publik. Sedangkan manajemen privat itu pemegang saham, berarti dia berbicara tentang pelayanan. Seperti contoh, ambil di motor, kan dia mungkin biasa beli PKD, dia mungkin namanya apa itu dasar motor dan dibawa ke rumah, dibawa ke heret, dan lain sebagainya. Itu adalah pelayanan manajemen privat. Bagaimana memberikan pelayanan baik terhadap publiknya. Ada perbedaannya. Jadi fungsi-fungsi manajemen dalam sektor publik pertama training, berarti RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Di sini bagaimana planningnya, bagaimana pemerintah memiliki jangkauan di pembangunan jangka panjang seperti contohnya infrastruktur. Kita sudah dibikin selama 5 tahun ini kan infrastruktur ada yang dinyatakan 5 tahun sudah dikerjakan. Bagaimana selama 5 tahun ini sudah di-planning, sudah terarah bagaimana jangka 5 tahunnya ke depan. Kedua, perorganisasian. Prinsip perorganisasian, setiap seluruh individu harus diarahkan pada pencapaian tujuan. Nah, bentuk sektor publik alias satu komando, berarti bagaimana seseorang berkomunikasi, bagaimana seseorang berkomunikasi dengan satu organisasi, bagaimana seseorang bisa memberikan motivasi orangnya, bagaimana mengorganisasi suatu perusahaan dan organisasi. Begitu kampus-kampus kita berorganisasi, so, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, itu salah satu bagian dari organisasi. Ada satu komando, berarti dari atasan turun ke bawahan. Bagaimana perintah atasan turun ke bawahan? Berarti kalau atasan sudah bilang A, bawahan harus melakukan apa yang dikatakan oleh atasan. Jangan ada yang Pak, saya tidak berpikir begini, Pak, saya tidak berpikir begitu. Nah, itu bukan adalah satu komando. Aku pelaksanaan. Fungsi manajemen yang paling menantang karena berkaitan langsung dengan manusia. Itu bicara tentang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Mengarahkan motivasi bagaimana seseorang memberikan motivasi. Anggaplah Natalia contoh, dia mendapatkan targetnya dalam satu perusahaan. Saya kasih motivasi dengan apa? Pasti naik gajinya, aku kasih tunjangan yang lebih bagus, aku kasih kayak kendaraan motor. Itu supaya motivasinya untuk apa bekerja. Itu kan motivasi. Saya kasih motivasi dia agar teman-teman di perusahaan yang lainnya bisa mengikuti jajarannya Natalia. Inilah yang kita kontroli pengendalian, proses pengendalian, penetapan kinerja, pengaturan kinerja ketua, pembandingan kinerja dengan standar, menganalisis kesenjangan antara dan standar. Tidak ada beda-bedakan di sini teman-teman. Semua harus mengikuti perintah. Nah, makanya dari itu perlu namanya pengendalian. Harus diikuti apa yang mau atasan. Itulah dikendalikan. Masih saya kerja di laporan tadi, itu kan artinya saya sebagai atasan yang mendengar apa yang saya perintahkan, itu saya kendalikan. Oke.
manajemen sumber aparatur atau instrumen tampil sudah undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014. Manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa diskriminasi dan tentang politik, ras, agama, atau jenis barang. Jadi tantangannya itu seperti birokrasi ya, yang menerapkan kesenjangan dan kompetensi ASN yang masih menjadi hambatan secara nyata, seperti siklus manajemen karir ASN berbasis merit ada di sini. Pertama, di sini ada nama perencanaan kebutuhan. Nah, kita lihat sebelum melakukan seleksi, dia melihat apa saja yang dibutuhkan di instansi mana. Biasa di PNS itu apa saja formasi-formasi yang dibutuhkan. Hanya ada perencanaan kebutuhan. Kita sudah direncanakan formasi-formasi apa. Kedua, rekrutmen dan seleksi. Inilah rekrutmen seleksi. Bagaimana menseleksi bagian-bagian yang orang mendaftar PNS. Seleksi berkasnya. Kalau ada yang tidak memenuhi syarat, kita bisa gugur secara administrasi seleksinya ini. Nah, pengangkatan penempatan setelah seleksi anak pengangkatan penempatan itu ditempatkan di mana yang dibutuhkan. Umpamanya Anda contoh di Kota Makassar membutuhkan tenaga administrasi. Nah, di situ ditempatkan berarti memang kantor instansi tersebut membutuhkan tenaga administrasi. Nah, yang keempat, pengembangan kompetensi. Jadi di sini pengembangan kompetensi hari ini bagaimana kita lihat sistemnya. Kalau sarjana administrasi publik kan pengembangan kompetensi di jurusan administrasi publik. Bukan pengembangan administrasi publik juga di bagian kesehatan. Kedokteran makanya jalan kita pengembangan kompetensi. Penilaian SKP. Jadi di sinilah bagaimana setelah direktur itu dan dia kinerjanya seperti bagaimana ASN ini apakah bagus? Tidak. Kalau manusia pasti dapat pilihan lebih bagus, dikasih bidang, dikasih apa ya. Ini promosi dalam dikasih. Nah, promosinya ketika bagaimana kita mempromosi seseorang ketika kita kirim ke daerah, kita kasih naik jabatannya. Kan dimutasi secara tidak langsung, kan dimutasi kita kasih naik jabatannya. Nah, itu pensiun yang berhentian. Nah, ini orang bagaimana untuk menjadi pegawai negeri hari ini ada yang pensiun dan bisa jadi memberhentikan. Ketika apa yang bisa memberhentikan? ASN ini pertama kalau korupsi, kedua kalau memakai narkotika, ini mau diberhentikan secara langsung. Ya, jadi public service ini motivation ASN dengan PSN. PSN itu public service motivation. Tinggi dimotivasi oleh pemerintah pada kepentingan publik. Jadi berbicara tentang kepentingan publik, berbicara tentang bagaimana kebijakan prioritas dan bukan semata-mata dan negatif. Jadi semata-mata kepentingan karena publik betul. Oke, manajemen keuangan. Nah ini manajemen keuangan ini siklus anggaran pemerintah. Siklus anggaran pemerintah Indonesia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pertama ada penyusunan. Nah, penyusunan ini kita bisa melihat kegiatan-kegiatan keluar atau PPAS, Undang Keuangan. Aktor utama itu Bappedas dan Kemenkur. Jadi mulai awal pengerjaan itu mulai dari Januari sampai Juli tahun sebelumnya. Nah, kita akan masuk penetapan. Jadi penetapan pembahasan RAPBN dengan DPR, pengesahan APBN. Nah, aktor utamanya itu adalah DPR dan pemerintah. Jadi waktu perkiraannya itu Oktober ya. Nah, pelaksanaan penertiban LIPA, penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa. Oke. Jadi aktor utamanya adalah KPBN ataupun jadi waktu perkiraannya itu Januari sampai Desember, jadi jauh mulai dari Januari sampai Desember. Jadi laporan keuangan. Berarti aktor utamanya adalah Kemenku,
waktu berkiranya paling lambat Maret tahun berikutnya sudah 1 tahun kemudian baru kita dilanjutkan pelaporannya. Jadi umpama dilaporkan umpama 2026, dilaporkan itu di 2027 Maret. Nah, gitu. Ada namanya lagi pemeriksaan atau audit. Nah, jadi audit BPK kantor utama BPKRI. Jadi waktunya itu berkiranya April sampai Mei. Oke, jadi manajemen kinerja. Kita akan membahas mengenai kinerja masyarakat peran di sini bagaimana masyarakat bisa kinerja pemerintah. Masyarakat sebagai aktor utama, dari itu di sini ada publik kreatif, masyarakat menempati posisi puncak kira yang paling teratas. Nah, proses internal bagaimana proses mana organisasi harus ini bekerja untuk tidak harus memiliki satu inovasi yang penting. Apa inovasinya ada? Kan sekarang berbasis electronic governance, bagaimana hari ini berbasis digital. Nah, pembelajaran dan pertemuan bagaimana organisasi tersebut menyesuaikan model SDM yang berkembang, mau berkembang juga secara inovasi dari yang berbicara tentang pelayanan berbasis digital ya. Nah, keuangan negara bagaimana pertanggung jawab negara. Jadi setiap itu ada inovasinya, ada pertanggung jawabannya, ada laporannya. Pas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan deh. Terima kasih. Mungkin saya ingin bertanya, bisa berikan saya satu contoh pelayanan publik di instansi pemerintah? Oke, betul. Jadi salah satu contoh pelayanan publik di instansi pemerintah. Jadi pertama kita bisa melihat contoh yang pelayanan publik berarti kita ambil salah satu instansi di Duscapil. Hari ini Duscapil bagaimana? Kan pelayanan semua elektronik governance, ya. Pelayanan itu berbasis digital. Semua apa-apa diurus tinggal melalui online. Mau diurus KTP, mau diurus KK, akte kelahiran, tinggal kita membuka web hari ini. Tinggal kita buka www.dukcapil.com. Dan setelah itu kita upload berkas-berkas yang dibutuhkan 1 kali 24 jam ada di email. Jadi sekarang berbasis digital, ya. Oke, manajemen publik di era digital. Oke, ini saya kasih bagi 2 kelompok ya. Kita membuat kelompok ini, kelompok saya bagi kelompok 1 sebagai aktor adalah bagaimana pelayanan publik di suatu kelurahan atau di tingkat desa. Ini bagian dari pemerintahan, ini bagian masyarakat. Oke, ya. Oke. Ya. Oke. Bagaimana? Kelompok 1 sudah siap untuk memaparkan hasil diskusinya? Kelompok 2 sudah siap memaparkan hasil diskusinya? Oke. Silakan kelompok 1. Oke, baik. Dari hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa di kantor Duscapil itu atau di kantor desa itu berperan penting dalam melayani kebutuhan masyarakat, terutama pengurusan surat-surat dan administrasi pelayanan yang sudah cukup baik. Tetapi masih ada beberapa kendala seperti antrian dan masyarakat yang belum mengetahui syarat pengurusan. Oleh karena itu, pelayanan perlu terus dilakukan agar cepat, mudah dan nyaman bagi masyarakat. Terima kasih. Oke. Kalau kelompok 2 bagaimana hasil diskusinya? Baik, dari hasil diskusi kami, sebagai warga, pelayanan di kantor desa pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Terkadang proses pelayanan memerlukan waktu lebih lama dan informasi mengenai persyaratan belum selalu disampaikan dengan jelas. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih cepat, transparan,
kesimpulan bahwa bagaimana di kelompok 1 pelayanannya harus lebih baik lagi, dikembangkan secara lebih baik. Bagaimana hari ini inovasi-inovasi lahir dari pelayanan digitalisasi semua melalui web. Hari ini kan berbasis digital, jadi pelayanan secara elektronik government itu kan secara baik. Bagaimana masyarakat tinggal dimudahkan. Sebab kan tadi di kelompok 2 kita dalam kesimpulan bahwa masyarakat bisa memudahkan, tinggal bagaimana edukasinya pemerintah terhadap masyarakat agar bagaimana perkembangan yang ada hari ini tinggal dinikmati masyarakat. Kata-kata di pemerintah menjadi aktor utamanya dalam pelayanan digitalisasi. Ya. Nah, seperti kita lihat ini manajemen publik di era digital. Tantangan di era digital teman-teman, kesenjangan digital antara daerah dan aparatur. Jadi di sini masih ada kesenjangan. Bagaimana di pelosok-pelosok hari ini susah mendapatkan akses, susah mendapatkan layanan digital, internet, susah sepi di gunung baru mendapatkan dapat internet. Nah, sementara di kota itu sudah enak, tinggal apa-apa saja kencang internetnya, jadi masih ada kesenjangan. Nah, keamanan siber, berarti di sini pentingnya diamankan data-datanya masyarakat. Jadi diamankan keamanan sibernya. Bagaimana keamanan siber ini pemerintah tidak bisa mempublikasikan data-datanya masyarakat. Jangan sampai kita disalahgunakan. Kalau bocor bisa disalahgunakan. Diamankan. Aplikasi ribuan aplikasi sudah ada. Jadi masih bahan dasar aplikasi-aplikasi yang tidak memenuhi standar kualifikasi. Nah, kompetensi kita ASN belum merata, masih banyak yang seperti ini. ASN berarti masih banyaknya orang-orang yang ada di kantor. Di desa di sana masih butuhkan namanya tahap pembelajaran menggunakan aplikasi yang belum merata. Makanya dari itu sebagai hari ini sebagai mahasiswa, kalau menghendaki Anda berangkat dari ASN, makanya dari itu perlu memanfaatkan digital. Apa yang kita dapatkan hari ini di mata kuliah ini, nanti kalau Anda jadi PNS, bagaimana Anda bisa memanfaatkan digital. Jangan ingat, jangan dimatikan teknologi. Kita harus mematikan teknologi tadi supaya dapat tidak jadi bahan bersampah, percontohan di pantau. Ya, kalau nggak ada, saya kasih tugas hari ini. Tugasnya itu salah satu kelompok saat itu, tujuan kelompok satu itu menganalisis menggunakan 4 fungsi, yaitu planning, marketing, dan portfolio. Fungsi manajemen, mana keunggulan utama yang terjadi. Nah, kelompok 2, kasus anggaran berbasis kinerja. Jadi membuat makalah masih banyaknya instansi mengalokasikan anggaran berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan atau telah dicapai. Nah, rekomendasi solusi dan konkret harus ada solusinya ya. Kelompok harus memberikan solusi dan konkret. Oke. Jadi adik-adik, tugasnya itu nanti bisa melalui tingkat saya, ya. Jadi saya kasih waktu 1 minggu. Jadi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manajemen itu fungsinya waktu merencanakan strategi dari sampai ke bawah yang keuangan, sistem merit yang saya sudah jelaskan ya, kinerja digital, bagaimana hari ini semua berbasis digital, semua berbasis online. Jadi ada salah satunya ketika tidak bisa di internet, tidak bisa digunakan, harus menggunakan offline karena pelayanan ini harus tetap terpadu, harus tetap ada, jangan terputus-putus, makanya dari itu ketika tidak bisa online kita menggunakan offline secara manual, ya. Ingat lagi, ada satu pesan, pendidikan itu buahnya pahit, tapi akarnya manis. Jadi berbanyaklah yang bersungguh-sungguh supaya Anda menjadi orang sukses di dunia hari. Kalau begitu kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.